Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atika binti Zaid merupakan keturunan dari salah satu kabilah Quraisy yang baik nasabnya. Beliau adalah istri dari para syuhada, yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Zubair bin Awam, dan Husain bin Ali bin Abu Thalib. Tidak diketahui secara pasti tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya Atika binti Zaid karena minimnya sumber informasi. Atika binti Zaid wafat pada masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, tepatnya pada tahun 41 Hijriah. Atika binti Zaid adalah salah satu sahabat wanita yang pertama memeluk Islam. Beliau dikenal sebagai seorang yang lisannya cukup fasih, goresannya meluluhkan, dan akhlaknya membuat orang yang melihat akan terpukau dengannya. Atika binti Zaid menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari keluarga yang terpandang dan terdepan dalam jihad membela Rasulullah pada masa jahiliyah. Bahkan keluarganya menginfakkan semua hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Atika binti Zaid dikenal sebagai seorang wanita yang cantik dan berakhlak baik. Karena kecantikannya itu, Abdullah sempat lalai tidak melaksanakan salat berjamaah. Keduanya asyik bercanda dari sebelum azan hingga salat selesai. Maka sang ayah memanggil Abdullah dan mengatakan untuk menceraikannya. Setelah bercerai dengan Atika binti Zaid, Abdullah bin Abu Bakar jatuh sakit. Kemudian ayahnya pun kembali mengizinkan Abdullah untuk rujuk dengan Atika binti Zaid dengan syarat tidak semampau cintanya kepada Atika binti Zaid melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu terus berjalan hingga Abdullah ikut dalam perang Taif dan gugur sebagai syuhada. Atika pun menjanda. Setelah selesai masa idah beliau, Atika yang sangat soleh ini dipersunting oleh Amirul Mukminin kedua, yaitu Umar bin Khattab. Keduanya menjalin kasih yang amat mesra karena Allah. Atika pun secara penuh mengabdi kepada suaminya. Cinta dan kasih sayangnya kepada Umar bin Khattab bahkan bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Namun hal ini akhirnya sirna tatkala Umar ditikam oleh seorang yang bejat. Maka untuk kedua kalinya Atika menjadi janda syuhada. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi yang sangat tidak diragukan lagi perannya dan kesolehannya. Komitmennya dalam dakwah dan jihad sangat besar. Tak berselang lama, selewat masa idah, Atika dipersunting oleh Zubair bin Awam. Sekali lagi, Atika menunjukkan bahwa dirinya adalah wanita yang baik dan istri yang solihah. Namun seiring waktu, akhirnya keadaan tersebut berakhir dengan meninggalnya Zubair bin Awam di medan perang Jamal. Maka untuk ketiga kalinya, Atika menjadi janda syuhada. Pada masa itu, Ali bin Abi Thalib hendak mempersunting Atika. Namun Ali mengurungkan niatnya tersebut karena Atika mengajukan syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh beliau, yakni supaya siapapun suaminya nanti tidak akan terjun ke dalam kancah jihad bil qital. Oleh karena itu, akhirnya Husain bin Ali yang menyunting janda syuhada tersebut. Meskipun kala itu Atika sudah berusia kepala 5 dan terpaut cukup jauh dengan Husain, namun keduanya tetap saling mengasihi dan senantiasa harmonis. Mereka saling mencintai karena Allah. Namun takdir Allah tidak dapat ditolak. Husain bin Ali juga meninggal syahid di Karbala, Irak. Maka untuk keempat kalinya Atika menjadi janda syuhada hingga akhirnya meninggal pada tahun 40 Hijriah. Dalam sejarah Islam tercatat Atika binti Zaid merupakan wanita agung yang ikut berbaiat dan hijrah. Parasnya menawan serta berakhlak mulia. Namun siapa yang menyangka setiap yang menikahinya meninggal. Hal demikian dilalui hingga jiwanya yang suci pergi menghadap Sang Pencipta dengan ridho dan diridhoi. Oh ya sobat, ternyata Atika bin Zaid juga ahli hadis. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat dan sahabiyalah yang memberikan keputusan atau fatwa dengan menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasulullah dipelihara para sahabat lelaki dan perempuan atau sahabiah dengan cara dihafal.
sahabat yang paling banyak hafal hadis Rasulullah ialah Abu Hurairah, dan di golongan perempuan adalah Aisyah, istri Rasulullah. Selain istri Rasulullah, Aisyah yang banyak hafal hadis yaitu Atikah binti Yazid bin Nufail juga banyak hafal hadis. Atikah adalah sahabiah yang mulia keturunan Quraisy dan saudara Zaid bin Zaid, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Ibunya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail adalah Ummu Quraisy bin Al-Hadram. Abu Malik Muhammad bin Hamid dalam bukunya 150 perempuan solihah teladan muslimah sepanjang masa menukilkan di kalangan para perempuan Quraisy, Atikah binti Zaid terkenal sebagai seorang penyair yang fasih. Dia juga pandai berinteraksi dan cerdas. Selain itu, Atikah binti Zaid memiliki paras yang cantik dan pemikiran yang cemerlang. Atikah tidak asing dalam ilmu dan riwayat hadis, sebab dia hidup semasa tabi'in, masa yang sangat menggiatkan ilmu hadis. Atikah termasuk orang yang mendapatkan ilmu dari mulut para ulama yang mendapatkan riwayat dari sahabat para tabi'in senior. Atikah mempunyai andil besar dalam periwayatan hadis. Atikah memiliki peran dalam hadis seperti disampaikan Abu Zur'ah saat menyebutkannya dalam kategori wanita ahli hadis yang fokus dan terdepan dalam bidang hadis, termasuk orang yang mengajarkan hadis di Syam dari kalangan wanita adalah Atikah. Sementara itu, Ibnu Sumai memasukkannya dalam kitab tabakatnya dalam tingkatan generasi ketiga. Ibnu As-Sakir mengatakan, Muhajir bin Amr bin Muhajir Al-Ansar meriwayatkan hadis dari Atikah. Atikah dan para wanita di masanya tak terkejar dalam bidang kemuliaan. Hanya saja Atikah lebih jauh wawasannya, lebih banyak memberikan dan lebih tulus dalam membantu orang fakir miskin. Selain itu sobat, Atikah juga peka dalam masalah sosial lainnya. Ia selalu mengamati kenestapaan yang dialami oleh orang-orang fakir miskin. Dia melihat kesengsaraan yang mereka fakir miskin alami. Pekerjaan Atikah yang sering dilakukan adalah dia selalu memberikan pakaian kepada orang miskin dan menambal luka orang-orang yang sakit saat perang. Atikah tidak hanya berderma atau sesuatu yang kecil dari miliknya semata, tapi dia keluar membawa semua hartanya pada orang-orang fakir keluarga Abu Sufyan. Kelebihan lain Atikah adalah wanita yang hidup di masa tabi'in ini paling kuat dalam pemerintahan, sebab dia memiliki mahram laki-laki sebanyak 12 khalifah. Selain itu, termasuk wanita terhormat di masanya. Dalam hal ilmu, karena adab dan kemuliaan yang dimiliki Atikah dalam hidupnya, Atikah selalu memadukan antara semua keutamaan ibadah dalam satu sikap. Atikah, nama yang disematkannya adalah nama sebuah daerah di Damaskus yang terletak di luar pintu masuk Al-Jabiyah. Atikah bersama suaminya Abdul Malik bin Marwan hidup bahagia di istana. Namun selang beberapa tahun, Abdul Malik meninggal dunia yang meninggalkan Yazid dan Marwan. Dalam kondisi penuh kecukupan, Atikah dibesarkan dan menjalani seluruh kehidupannya di Damaskus. Namun ini tak membuatnya melupakan kaum fakir miskin. Seperti diriwayatkan dalam buku 101 Kisah Tabi'in, suatu kali suaminya Abdul Malik mengusulkan kepadanya untuk menghibahkan hartanya yang berlimpah kepada Yazid dan Marwan, putra-putra mereka. Menurut suaminya, harta Atikah itu lebih baik berguna bagi anak-anaknya yang masih muda dibandingkan untuk dirinya sendiri. Awalnya, Abdul Malik mengira istrinya akan menuruti sarannya. Bagaimanapun seorang ibu pasti rela memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Namun ternyata tidak demikian. Atikah telah memutuskan untuk apa hartanya yang dimilikinya. Dengan ringan, ia mengatakan bahwa anak-anaknya menjadi tanggungan ayahnya, dan karena ayahnya seorang khalifah, tak ada kekhawatiran kalau mereka akan hidup kekurangan. Kelak, mereka pun akan menjadi khalifah yang berkecukupan secara materi. Maka Atikah memutuskan untuk memberikan seluruh hartanya kepada fakir miskin dari kalangan Bani Sufyan. Mereka lebih membutuhkan hartaku untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kata Atikah.
Suaminya pun tak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah harta pribadi Atika. Kekayaan saja tak ada apa-apanya dibandingkan ilmu. Sejak belia, Atika rajin menuntut ilmu. Dia banyak belajar dari banyak ulama, terutama dalam ilmu periwayatan hadis yang pada saat itu memang sedang giat dilakukan. Atika kemudian termasuk dalam wanita tabi'in yang meriwayatkan hadis. Murid-muridnya juga meriwayatkan hadis darinya. Demikianlah ilmu dan kekayaan seolah berhimpun pada diri Atika. Wallahu alam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.